Dalam banyak kebudayaan di dunia, daur kehidupan dimulai sejak seseorang masih berada di dalam kandungan ibunya. Oleh karena itu, tidak heran jika penyelenggaraan ritus biasanya dilaksanakan pada usia kandungan 4 atau 7 bulan. Masyarakat Jawa menggunakan istilah tingkepan atau mitoni karena diselenggarakan pada usia kandungan 7 bulan. Ritus tingkepan ini pun dihubungkan dengan masalah krisis dalam kehidupan individu. Kehamilan memang suatu kondisi yang dianggap serba tidak menentu dan tidak pasti. Ketidakpastian tersebut menimbulkan perasaan cemas dan perasaan terlanda krisis. Ritus yang diselenggarakan memiliki tujuan agar memberikan efek psikologis untuk menenangkan dan menenteramkan perasaan dan menumbuhkan keyakinan akan keberhasilan. Rites of passage selanjutnya diselenggarakan pada saat kelahiran dan seterusnya saat memasuki usia anak-anak. Cara dan wujudnya sangat beragam dan dapat berbeda antara satu tempat atau masyarakat dengan tempat atau masyarakat lain. Ritus-ritus ini tidak hanya mengandung perintah atau larangan mengenai apa yang harus diperbuat sang bayi, namun juga mengandung perintah atau larangan yang harus dilakukan oleh ayah atau ibu bayi. Dua ritus yang terkenal dalam hubungannya dengan peristiwa ini adalah upacara pemberian nama dan upacara khusus untuk memasukkan anak dalam kelompoknya. Mereka harus banyak belajar agar kelak pada waktunya dapat bertransisi ke tahap dan ke status dewasa. Pada banyak suku bangsa tradisional, tahap anak-anak ini secara simbolik masih dibagi-bagi lagi dalam penggalan-penggalan tahap khusus yang selalu dilewati dengan mengadakan upacara-upacara kecil. Upacara-upacara kecil ini seringkali tidak banyak mengubah status sosial sebagai anak-anak, karena tujuan penyelenggaraannya memang lebih diarahkan untuk mengatasi rangkaian krisis yang terus membayangi kehidupan anak-anak. Masyarakat tradisional Jawa misalnya mengenal ritus-ritus yang berhubungan dengan kelahiran dan berbagai peralihan lain sepanjang kehidupan anak-anak, seperti upacara sepasaran, pupak puser, pemberian nama, selapanan, akikah, tedak siti, ngeruat, dan ganti nama. Tahap berikutnya adalah tahap usia remaja, yaitu suatu periode perbatasan yang menghubungkan masa anak-anak dengan masa dewasa. Pada awal masa remaja, hampir selalu dipenuhi dengan ritus-ritus yang menandai terjadinya peralihan penting yang mengantar seseorang individu dari status sebagai anak-anak yang dianggap tidak tahu apa-apa ke status yang baru dengan identitas baru pula. Dengan demikian, masa remaja bukanlah sekadar refleksi kematangan biologis, melainkan juga merupakan suatu tahap sosiokultural yang penting. Ritus-ritus yang berhubungan dengan peralihan individu ke tahap remaja atau pubertas itu lazim disebut ritus inisiasi. Inisiasi biasanya dilakukan untuk mereka yang sudah menunjukkan tanda-tanda kematangan biologis tertentu, misalnya haid pada anak perempuan. Ritus-ritus ini biasanya dilakukan secara perorangan atau berkelompok. Kebanyakan, ritus-ritus untuk anak laki-laki lebih berliku-liku, berat, dan menyiksa. Inisiasi untuk anak laki-laki pada umumnya meliputi operasi penyunatan atau penorehan yang melukai kulit. Ritus-ritus inisiasi sering pula meliputi acara-acara pengasahan gigi, pelubangan telinga atau hidung atau bibir, dan pembuatan gambar tato pada kulit. Sesudah tahap remaja atau pubertas, tahap berikutnya yang selalu dipandang penting adalah tahap dewasa. Dalam kebanyakan masyarakat tradisional, tahap atau status dewasa ini lazimnya dianggap belum tercapai jika belum memasuki status perkawinan dan memiliki keturunan. Sehubungan dengan itu, ritus-ritus peralihan yang mengiringi transisi menjadi dewasa ini kebanyakan beriringan dengan ritus perkawinan. Seperti halnya dengan ritus-ritus inisiasi. Ritus-ritus perkawinan seringkali sangat kompleks dan rumit. Tahap terakhir yang tak bisa dielakkan oleh setiap individu
adalah tahap kehidupan di alam baka. Tahapan ini akan dimasuki melalui suatu proses peralihan yang disebut kematian atau ajal. Seperti ritus yang lain, kematian juga selalu dianggap sebagai suatu krisis besar yang akan menimbulkan goncangan-goncangan yang karenanya harus dinetralisasi dengan menyelenggarakan ritus. Tidak ada masyarakat manapun di dunia ini yang tak mengenal ritus kematian. Bahkan dari peninggalan-peninggalan prasejarah pun, diketahui bahwa orang-orang purba di lembah Neander yang hidup 100.000 tahun yang lalu juga sudah mengenal ritus-ritus kematian ini. Pelaksanaan ritus-ritus kematian ini tentu saja berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Dalam ritus-ritus ini, tubuh si mati ada yang dikubur, dibakar, dibiarkan membusuk di suatu tempat, atau diawetkan sebagai mumi. Apapun juga bentuk upacaranya, banyak suku bangsa yang tetap menganggap bahwa keanggotaan seseorang pada masyarakatnya tidak akan putus begitu saja dengan datangnya kematian. Kematian hanyalah suatu proses peralihan ke tahap lain berikutnya di dalam daur kehidupan dan bukan suatu perpisahan dari masyarakatnya. Gimana? Materinya lumayan panjang, tapi menarik bukan? Selanjutnya, dalam masyarakat tradisional dan pra-industri yang sederhana, sesungguhnya ritus peralihan bukanlah satu-satunya jenis ritus yang dikenal. Ritus lain yang dikenal selain ritus peralihan adalah 1. Ritus of intensification, yaitu suatu ritus yang dihubungkan dengan persoalan krisis di dalam kehidupan kelompok. Misalnya, ritus yang diselenggarakan untuk mendatangkan hujan, menolak wabah, atau untuk mendatangkan keberhasilan. Dalam ritus of intensification ini, yang hendak diselamatkan adalah kelompok, bukan individu. 2. Ritus of purification, yaitu suatu ritus untuk menjadikan diri kembali ke dalam keadaan yang suci dan bersih. Seseorang yang dianggap kotor atau dikotori oleh suatu peristiwa, seperti membunuh musuh, terlanjur makan buah terlarang, atau wanita sedang haid diharuskan untuk bersuci dengan cara melakukan ritus-ritus tertentu. Melalui ritus ini, seseorang yang dianggap kotor atau terkotori akan dianggap bersih kembali dan akan diterima kembali dalam kehidupan masyarakat. 3. Ritus of desacralization, yaitu suatu ritus untuk menjadikan kembali seseorang yang sebelumnya dalam keadaan yang tidak normal, karena telah berkontak dengan dunia gaib atau telah bersentuhan dengan kekuatan supranatural lainnya. Jika berbicara ritus-ritus di Indonesia, kita akan selalu dibuat terkagum-kagum ya, dengan berbagai macam ritus yang ada dan tentu saja filosofi di dalamnya. Kegiatan berikutnya, kalian akan diajak untuk lebih memahami melalui aktivitas yang akan dilakukan. Yuk, simak baik-baik. Judul kegiatannya, berlatih menjelaskan sistem ritus. Pertama, silakan kalian berdiskusi dengan kelompok untuk menentukan salah satu upacara tradisi yang masih dilakukan pada masyarakat Indonesia. Setelah menemukan upacara tradisi yang akan dibahas, selanjutnya jelaskan ulasan muatan sistem ritus yang terdapat di dalamnya. Lalu, silakan kalian tulis hasil kerja dalam bentuk PowerPoint atau bahan tayang lain yang tersedia. Silakan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya untuk dipresentasikan di hadapan guru dan teman lain ya. Semangat! By the way, kalian keren sekali loh, sobat-sobat antropolog. Tidak terasa ya, kita sudah di akhir dari pembahasan bab 4 loh. Pasti banyak sekali pengetahuan serta pemahaman baru bagi kalian kan? Pasti banyak sekali pengetahuan serta pemahaman baru bagi kalian kan? Pada audio berikutnya, kalian akan sama-sama mengasah kemampuan literasi melalui pojok antropologi. Jadi, pastikan jangan sampai terlewat ya. Sampai jumpa!